Pada tahun 1917, revolusi Rusia menghancurkan dinasti Romanov. Pada Juli 1918, Tsar Nikolai II dan keluarganya dieksekusi, dan banyak lagi yang akan tewas selama teror merah. Namun satu saudari, Grand Duchess Olga Alexandrovna, berhasil selamat. Dia selamat dari runtuhnya kekaisaran, pembantaian kerabat-kerabatnya, dan melarikan diri melintasi benua, akhirnya meninggal di Kanada sebagai anak tsar terakhir yang masih hidup. Jadi bagaimana dia bisa lolos ketika hampir tidak ada orang lain yang berhasil? Bergabunglah bersama saya untuk mengetahuinya. Grand Duchess Olga Alexandrovna Romanov lahir pada tanggal 13 Juni 1882 di Istana Peterhof di Sankt Petersburg, Rusia. Ayahnya adalah Tsar Alexander III dari Rusia yang naik tahta sebagai kepala kekaisaran Rusia pada tahun sebelumnya setelah ayahnya Alexander II dibunuh. Ibu Olga adalah putri Dagmar dari Denmark yang berasal dari keluarga kerajaan Denmark baru yang naik tahta pada tahun 1863 ketika ayahnya menjadi Raja Christian ke-9 dari Denmark. Yang penting, anak-anak Christian IX termasuk Alexandra yang menikah dengan calon Raja Edward VII dari Inggris dan George Serpetu, Raja orang-orang Yunani. Karena itu, Olga memiliki hubungan keluarga dengan keluarga kerajaan di seluruh Eropa, sesuatu yang akan berdampak pada kehidupannya di kemudian hari. Dia adalah anak bungsu dari 6 anak orang tuanya. Yang tertua adalah Nikolai, yang kelak menjadi tsar. Putra kedua, Alexander, telah meninggal saat masih bayi, sementara saudara laki-laki lainnya, Georgi, akan meninggal di usia akhir 20-an. Yang paling dekat usia dengan Olga adalah Mikhail dan Ksenia. Negara tempat Olga tumbuh sangat berbeda dengan keadaannya saat dia meninggal 78 tahun kemudian. Ketika Olga lahir pada tahun 1882, perhambaan tani, kebiasaan abad pertengahan yang mengikat para pekerja pertanian pada tanah milik tuan mereka, baru saja diakhiri 21 tahun sebelumnya. Negara tersebut mulai perlahan-lahan mengadopsi inovasi dari revolusi industri dan jenis-jenis gerakan politik baru seperti komunisme, anarkisme, dan nihilisme mulai muncul di Rusia. Radikalisme politik baru ini akan membentuk seluruh kisah hidup Olga. Keamanan menjadi perhatian utama bagi keluarga kekaisaran Romanov setelah kakek Olga dibunuh dan dia serta saudara-saudaranya dibesarkan di pedesaan di Istana Gatchina, bukan di Sankt Petersburg. Meskipun mereka tinggal di istana, cara mereka dibesarkan jauh dari mewah dan justru keras serta disiplin. Mereka tidur di tempat tidur lipat yang keras, bangun saat fajar, mandi dengan air dingin, dan sarapan bubur sederhana. Pendidikan mereka berfokus pada mata pelajaran seperti sejarah, geografi, karya klasik Yunani dan Romawi, serta mempelajari berbagai bahasa Eropa, semuanya dalam lingkungan konservatif, di mana agama memegang peranan utama. Pada bulan Oktober 1888 ketika Olga berusia 6 tahun, dia dan keluarganya sedang berada di kereta dalam perjalanan pulang dari perjalanan ke Kaukasus. Keluarga kekaisaran sedang makan siang di gerbong makan ketika tiba-tiba mereka terlempar dari kursi mereka. Kereta tersebut mendekati sebuah kota kecil dengan kecepatan tinggi dan anjlok dengan hebat. Tragisnya, 21 orang tewas dalam insiden tersebut meskipun keluarga Romanov tidak termasuk di antara mereka. Para penyintas kemudian mengklaim bahwa Tsar berjuang keluar dari bawah atap yang hancur dan dengan kekuatan luar biasa menahan atap itu agar orang lain bisa melarikan diri. Yang lebih benar adalah bahwa Permaisuri Maria merobek pakaiannya sendiri untuk membalut yang terluka di tengah kekacauan. Sementara desas-desus berkembang bahwa kecelakaan itu bukanlah sebuah kecelakaan, meskipun temuan resmi membuktikan sebaliknya. Lalu, pada tahun 1894, ayah Olga meninggal dunia secara prematur pada usia 49 tahun karena penyakit ginjal. Dampak emosional pada Olga yang saat itu baru berusia 12 tahun sangat traumatis. Ia sangat dekat dengan ayahnya dan menggambarkan ayahnya sebagai segalanya baginya. Di sisi lain, hubungannya dengan ibunya jauh lebih formal dan tertutup. Kematian dini Alexander berarti bahwa Nikolai yang berusia 26 tahun kini menjadi tsar yang baru. Dan hal ini juga mendorong generasi baru keluarga kekaisaran ke garis depan kehidupan politik dan istana setelah bertahun-tahun hidup terpencil di Gatchina. Olga tidak menyikapi dengan baik masuknya secara resmi ke dalam masyarakat Rusia pada akhir tahun 1890-an. Tak lama kemudian, ia mulai didekati oleh Adipati Piotr Alexandrovich dari Wangsa Oldenburg, sebuah dinasti yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, baik dari pihak ibu maupun ayahnya.
Ia dikenal sebagai pria yang gemar sastra, berjudi, dan mungkin juga menyukai sesama pria. Pada tahun 1901, ia melamar Olga yang sangat mengejutkan masyarakat Rusia. Ia sudah berusia lebih dari 30 tahun, hampir tidak pernah menunjukkan minat pada wanita atau pernikahan sebelumnya, dan banyak yang mengira ia adalah seorang gay. Mereka menikah di akhir tahun itu, Olga baru berusia 19 tahun, sedangkan Piotr berusia 33 tahun. Namun, pernikahan itu diyakini tidak pernah dijalani sebagai hubungan suami istri, dan kemungkinan Piotr menikah dengan tujuan mendapatkan uang dari keluarga kekaisaran Rusia untuk membayar utang judinya yang sangat banyak. Mereka kemudian menetap di sebuah istana dengan 200 kamar di Sankt Petersburg, di mana Olga dan Piotr memiliki kamar tidur terpisah di ujung yang berlawanan dari bangunan tersebut. Ia bersikap baik dan perhatian kepada Olga, tetapi Olga merindukan cinta, pernikahan yang normal, dan anak-anak. Meskipun Piotr cukup baik, pelaturan itu akhirnya membuat Olga sangat tidak bahagia. Olga jatuh ke dalam depresi dan bahkan mulai kehilangan rambutnya, sehingga ia terpaksa memakai wig untuk sementara waktu. Pada tahun 1903, Olga meminta cerai, tetapi Piotr menolak. Namun, tidak semuanya suram dan muram. Selama tahun-tahun ini, Grand Duchess tinggal dekat dengan saudaranya Nikolai dan keluarganya, dan ikatan mereka semakin erat. Dia sangat menyayangi banyak keponakannya, membawa mereka ke acara sosial yang gemerlap di Saint Petersburg, dan sangat dekat dengan yang termuda, Anastasia, anak baptis kesayangannya. Olga dan Piotr tetap menikah sampai tahun 1916 ketika dia menuntut perceraian lagi. Bertahun-tahun sebelumnya, dia telah menjalin hubungan gelap dengan Nikolai Kulukovsky, seorang perwira militer Rusia yang berasal dari keluarga bangsawan. Selama beberapa tahun, saudara laki-laki Olga, Tsar Nikolai, menolak untuk menerima pernikahannya dengan pria dari status sosial yang jauh lebih rendah. Jadi, Olga tetap melanjutkan dan menceraikan Piotr, lalu menikah dengan Nikolai hanya dalam beberapa minggu setelah Tsar Nikolai akhirnya setuju untuk membatalkan pernikahan pertama saudara perempuannya pada tahun 1916, dengan alasan pernikahan tersebut tidak pernah dikonsumasi. Olga dan Nikolai kemudian memiliki dua putra secara berurutan, Tikhon dan Guri, yang lahir pada tahun 1917 dan 1919. Namun kedua putra ini lahir di tengah krisis besar di Rusia. Perang Dunia Pertama pecah pada musim panas tahun 1914, sebagian besar karena persaingan Rusia dengan Kekaisaran Austro-Hungaria untuk membangun pengaruh di wilayah Balkan. Orang Rusia bersekutu dengan Inggris dan Prancis melawan Austria, Turki, dan Jerman. Perang itu menjadi bencana bagi Rusia, terutama bagi kepemimpinan Tsar Nikolai II. Saudara laki-laki Olga digulingkan pada Maret 1917 dalam sebuah revolusi konservatif yang kemudian diikuti oleh revolusi komunis yang jauh lebih radikal pada akhir Oktober. Setelah revolusi, pergerakan keluarga Romanov dibatasi. Kemudian pada dini hari tanggal 17 Juli 1918, Nikolai II dan keluarganya dieksekusi secara brutal oleh kaum Bolshevik di Yekaterinburg. Dalam bulan-bulan berdarah setelahnya, anggota lain dari dinasti Romanov dan kaum bangsawan Rusia diburu, dibunuh, atau dipaksa mengasingkan diri saat Kekaisaran Lama runtuh. Sementara itu, Olga dan suaminya ditempatkan di bawah tahanan rumah di semenanjung Crimea bersama saudara perempuannya Ksenia dan keluarga mereka. Saat revolusi berubah menjadi perang saudara, desas-desus tentang eksekusi yang akan datang menyebar dan nasib mereka tampaknya akan sama seperti Nikolai II dan keluarganya. Namun mereka diselamatkan oleh perubahan kekuasaan yang tiba-tiba ketika Crimea jatuh ke tangan tentara putih, dan akhirnya oleh intervensi asing yang membawa mereka pergi tepat sebelum pasukan Bolshevik maju. Pada November 1919, keluarga itu memulai perjalanan terakhir mereka melintasi Rusia yang sedang runtuh. Dengan pasukan revolusioner semakin mendekat, mereka melarikan diri pada saat-saat terakhir dan menemukan perlindungan di kediaman konsul Denmark Thomas Schutter. Dari sana, mereka terhanyut dalam ketidakpastian pengasingan, berpindah-pindah melalui Konstantinopel dan wilayah Laut Hitam yang tidak stabil selama berbulan-bulan. Setelah bertahun-tahun mengalami pengungsian dan lolos dari bahaya, Olga, suaminya, dan kedua putra mereka yang masih kecil akhirnya mencapai tempat yang aman. Pertama menetap di Beograd dan kemudian melanjutkan perjalanan ke utara menuju Denmark. Mereka tiba di tanah kelahiran ibu Olga saat liburan Paskah tahun 1920, di mana mereka dipertemukan kembali dengan Dagmar. Dia telah dievakuasi dari Rusia lebih awal dan datang ke Denmark melalui London dengan bantuan kerabatnya dari Inggris. Mereka akan menghabiskan 28 tahun berikutnya tinggal di Copenhagen.
Olga, suaminya dan anak-anak laki-laki mereka awalnya tinggal di istana Amalienburg di Copenhagen sebelum pindah ke Vidor. Ini adalah sebuah perkebunan yang telah dibeli oleh ibu dan bibi Olga pada tahun 1906 sebagai tempat tinggal musim panas untuk kunjungan keluarga dari Rusia dan Inggris. Setelah ibu Olga meninggal di sini pada tahun 1928, perkebunan tersebut harus dijual dan keuntungannya dibagi antara Olga dan anggota keluarga lain yang masih hidup. Dengan hasil penjualannya, Olga membeli sebuah peternakan kecil bernama Knutsminder di Ballerup, tepat di luar Copenhagen. Di sana, saudari mantan Tsar dan putri seorang kaisar Rusia menjalani kehidupan yang bisa Anda bayangkan, membesarkan keluarganya pada akhir 1920-an dan 1930-an melalui kerja fisik yang keras. Dia bekerja di ladang, mengurus rumah, dan melukis untuk menghidupi mereka, menjalani kehidupan sederhana yang sangat jauh dari kemegahan kekaisaran. Dia juga menjamu banyak anggota komunitas pengasingan Rusia yang telah melarikan diri ke negara-negara seperti Denmark, Prancis, dan Inggris saat Perang Saudara Rusia berakhir dengan kemenangan komunis pada awal 1920-an. Keluarga itu juga tetap menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan Eropa, meskipun pentingnya politik dari mantan anggota keluarga kerajaan Rusia menurun di seluruh benua dan harapan untuk menggulingkan Uni Soviet semakin memudar. Sebagai contoh, Olga dan suami serta putra-putranya berlibur di Swedia, sering mengunjungi Gustav ke-6 yang kelak menjadi raja dan keluarganya yang anak-anaknya yang lebih muda seusia dengan putra-putra Olga dan Nikolai. Pada tahun 1920-an, Olga terlibat dalam tahap awal legenda seputar keponakan-keponakannya yang telah meninggal. Nikolai dan istrinya telah dibunuh bersama semua anak-anak mereka oleh para revolusioner pada musim panas tahun 1918 di puncak Perang Saudara Rusia. Namun, baru pada tahun 1970-an, rincian tentang di mana jenazah-jenazah itu mulai diungkapkan oleh rezim Soviet. Sementara itu, berbagai teori bermunculan bahwa satu atau lebih keponakan Olga berhasil melarikan diri dari kaum Bolshevik dan tinggal di berbagai tempat di Eropa. Orang yang paling menonjol dalam hal ini adalah Franziska Sanskowska, seorang penipu yang pada awal tahun 1922 mulai mengaku sebagai putri bungsu Nikolai, Anastasia. Olga sudah mendengar tentang Sanskowska dan pada tahun 1925 ia pergi ke Berlin untuk menemuinya di sebuah rumah perawatan. Sang Adipati Agung jelas tidak percaya bahwa wanita muda yang saat itu berusia akhir 20-an itu adalah keponakannya. Misalnya, ia kemudian mencatat dari pertemuan itu bahwa wanita tersebut berbicara dalam bahasa Jerman, padahal Anastasia tidak bisa berbahasa Jerman beberapa tahun sebelumnya, sementara wanita itu tampaknya tidak bisa berbicara dalam bahasa Rusia atau Inggris. Bahasa Rusia adalah bahasa ibu Anastasia, dan dia juga pernah berbicara bahasa Inggris di masa mudanya. Dia juga mencatat bahwa meskipun dia sudah lama tidak melihat Anastasia, bahkan hampir 1 dekade berlalu pun tidak bisa menjelaskan betapa berbeda penampilannya. Namun, Olga tidak menyimpulkan bahwa wanita ini adalah seorang penipu. Sebaliknya, dia percaya bahwa wanita itu mengalami gangguan psikologis. Sanskowska memang tidak sehat dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di berbagai rumah sakit jiwa, akhirnya menjalani sisa hidupnya sebagai Anna Anderson di Amerika Serikat. Meskipun Olga dan suaminya hidup dalam kedamaian relatif, meskipun tidak makmur di Denmark setelah revolusi Rusia, pada tahun 1939, Eropa kembali terjerumus ke dalam perang baru. Denmark dan Norwegia, keduanya diduduki oleh Nazi setelah operasi militer singkat pada bulan April 1940. Hal ini memberikan tekanan pada keluarga karena 2 putra Olga, Tikon dan Guri, saat itu adalah tentara di Angkatan Darat Denmark, dan mereka berdua menjadi tawanan perang untuk beberapa waktu. Saat perang mendekati akhir pada Mei 1945, Sekutu Barat dan Soviet menyebar ke seluruh Eropa Tengah dan berusaha menduduki sebanyak mungkin wilayah. Ini termasuk pendudukan Rusia atas Pulau Bornholm milik Denmark yang terletak di selatan Swedia di Laut Baltik. Tindakan seperti ini membuat Olga khawatir bahwa suatu hari Denmark bisa saja masuk ke kubu Soviet dalam perang dingin yang sedang berkembang dan bahwa dia serta keluarganya bisa berada dalam bahaya. Ini adalah kekhawatiran yang masuk akal, setidaknya selama Joseph Stalin masih menjadi kepala Uni Soviet. Jadi, pada musim panas tahun 1948, keluarga itu meninggalkan Denmark dan pertama-tama pergi ke Inggris, di mana mereka dijamu di Hampton Court oleh sepupu Olga, Raja George ke-6. Beberapa minggu kemudian, mereka berlayar ke barat lagi menuju Kanada. Olga akan menghabiskan sisa hidupnya di sini.
Di Kanada, Olga dan keluarga besarnya yang pada tahun 1948 sudah termasuk istri Tikon dan Guri serta 2 anak Guri, awalnya tinggal di Toronto setelah tiba di Kanada. Kemudian mereka berusaha meniru kehidupan yang pernah mereka jalani di pedesaan Denmark dan membeli sebuah peternakan di dekat Camperville, Ontario. Ini bukan langkah strategis yang baik. Tak lama kemudian, Tikon dan Guri melanjutkan hidup mereka sendiri bersama keluarga mereka. Dan Olga serta Nikolai harus berusaha mengelola peternakan itu sendiri saat mereka mendekati usia 70-an. Kekurangan tenaga kerja pas peperang membuat pekerja sulit didapat dan akhirnya mereka menjual semuanya dan kembali ke Toronto pada tahun 1952 tahun di mana Olga berusia 70 tahun. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, rumah Olga sering dikunjungi oleh kerabat lama dan para pendukung dinasti Romanov. Dia diundang untuk hadir ketika sepupunya, Ratu Elizabeth II dari Britania Raya, mengunjungi Kanada sebagai kepala Persemakmuran Inggris pada tahun 1959. Pada saat itu, suami kedua Olga sudah meninggal. Setelah bertahun-tahun mengalami masalah kesehatan yang membuatnya sebagian besar tidak bisa bergerak, dia meninggal pada Agustus 1958. 2 tahun kemudian, saat kesehatannya juga memburuk, Olga pindah bersama teman-temannya ke sebuah apartemen kecil di Toronto Timur. Dia meninggal tidak lama setelah itu pada tanggal 24 November 1960 di usia 78 tahun setelah jatuh koma beberapa hari sebelumnya. Meskipun dia telah tinggal ribuan kilometer dari tanah airnya, pemakaman Olga pada tanggal 30 November dipenuhi oleh para pelayat. Dia dimakamkan di samping suaminya di pemakaman York, Toronto. Seorang seniman hingga akhir hayatnya, dia terus-menerus melukis di atas kertas, kanvas, dan keramik, menghasilkan lebih dari 2.000 karya sepanjang hidupnya. Berkat hal ini dan gaya hidup yang sangat hemat, mantan Grand Duchess meninggalkan warisan lebih dari $200.000 Kanada, setara dengan sekitar $2 juta Amerika Serikat saat ini. Saudarinya, Xenia, telah meninggal di Inggris 7 bulan sebelumnya, yang berarti dengan kepergiannya pada bulan November, anak terakhir dari Tsar Rusia manapun telah wafat. Jadi, di akhir hidupnya dan setelahnya, Olga secara luas dijuluki sebagai Grand Duchess terakhir dari Kekaisaran Rusia. Itu adalah akhir dari sebuah era ketika mata rantai terakhir antara dunia modern dan Kekaisaran Rusia lama abad ke-19 telah tiada. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Grand Duchess Olga. Saya harap kalian merasa tertarik. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Baiklah, itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.